Halo semua, balik lagi di podcast Teman Hati. Terima kasih buat kalian yang udah setia dengerin podcast Teman Hati dan yang sudah mengikuti channel ini untuk semakin berkembang. Mungkin beberapa dari kalian yang mengikuti channel ini dari awal banget sampai sekarang, kalian pasti sadar kalau podcast Teman Hati secara perlahan mulai berubah ya. Dari gaya penyampaiannya, suaranya, sampai kemarin podcast Teman Hati sudah hadir di beberapa platform podcast, salah satunya di Spotify. Nah, buat kalian yang lebih suka dengerin lewat Spotify, semoga kalian bisa lebih enjoy ya dengerinnya. Linknya ada di description box. Dan terima kasih karena banyak sekali dukungan dari kalian untuk podcast Teman Hati ini. Podcast Teman Hati season 1 ini akan berakhir di 20 episode. Namun jangan khawatir karena podcast Teman Hati season 2 pastinya akan segera hadir kembali dengan suasana yang lebih segar lagi. Dan pastinya obrolan kita akan semakin luas dan tak terbatas. Dan akan banyak hal-hal baru juga di season selanjutnya. Jadi mohon dukungannya ya. Dan di episode kali ini masih di seri Hidup Minimalis, streamline pastinya yang ke-8, yaitu If One Come In, One Goes Out. Satu masuk, satu keluar. Apa tuh yang masuk keluar? Daripada kalian penasaran, kita langsung aja lanjut ke pembahasannya. Mungkin di sini pasti ada yang merasa, kok saya udah ngerapihin barang, membuang dan menyisihkannya, sampai kelihatan tuh ya tempat sampah penuh sama barang yang udah gak kepake. Terus mobil juga udah penuh sama barang-barang yang mau disumbangin. Tapi kok masih aja gitu banyak barang di lemari, di laci, di gudang. Seakan-akan itu tidak membawa perubahan gitu ya. Apa yang salah? Kalau kita mencari perumpamaannya, rumah itu diibaratkan sebagai ember. Dan ketika kita merapikan barang, membuang dan menyisihkan barang itu, diibaratkan sebagai kita melubangi sedikit bagian dasar ember, dan air dalam ember pun sedikit demi sedikit keluar dan menetes. Namun, lubang itu nggak akan berpengaruh besar selagi kita akan terus membeli barang baru, berbelanja, dan membawa pulang souvenir dari konferensi atau seminar. Barang-barang baru itu diibaratkan sebagai air yang terus mengalir dan mengisi ember kamu. Namun, apabila kamu terus konsisten dalam merapikan dan menyisihkan, serta memilah barang untuk kamu buang dan berikan, jumlah barang kamu pasti akan berkurang kok. Tapi, jika aliran air itu lebih banyak mengisi dibandingkan ember itu sendiri mengeluarkan air, maka ini semua tentunya tidak akan berdampak banyak pada rumahmu. Jadi, bagaimana solusinya? Hal ini bisa kita selesaikan dengan peraturan sederhana, yaitu 1 barang masuk, 1 barang keluar. Nah, setiap kali ada barang baru nih, maka barang lama harus dikeluarkan. Setiap tetes yang masuk ke ember, maka harus ada nih 1 tetes yang keluar. Peraturan ini sangat efektif seperti kemeja, set piring, dan kalau misal nih ada buku baru, itu kan pasti akan menggeser buku lama. Begitu pula kalau ada set piring baru, maka itu akan menggeser set piring lama. Pertukaran ini harus dengan barang yang setara ya. Jangan kamu menukar kemeja baru dengan kaos kaki lama, menukar celana baru dengan klip kertas, karena nilai, ukuran, fungsi, dan rupa barang-barang ini pun jauh berbeda. Pertukaran barang ini sangat lazim terjadi. Misalnya, kita melihat suatu barang yang sudah tak lagi kita sukai dan kita mulai membayangkan barang model terbaru untuk menggantikannya. Kita meriset barang itu, mencari tahu segalanya, dari harga sampai komentar-komentar para pembeli, dan sampailah di hari di mana kamu bertransaksi membeli barang itu. Namun, setelah itu hal aneh pun mulai terjadi. Kamu merasa barang lama juga tidak begitu buruk dan masih layak digunakan.
Dan hal yang paling menakutkan adalah ketika kamu berpikir bahwa suatu saat kamu akan membutuhkan barang itu lagi. Dan pada akhirnya, barang lama itu berada lama di dalam gudang dan tak kunjung kamu sentuh lagi. Peraturan ini masih sama dengan peraturan-peraturan pada episode sebelumnya. Masih perlu memiliki keberanian untuk menerapkan setiap kali ada barang baru, barang lama yang serupa harus dikeluarkan. Strategi ini bagaikan pintu keluar untuk barang-barang yang seharusnya tak lagi ada di rumah Anda, mencegah agar mereka tidak memiliki tempat yang nyaman setelah barang-barang Anda pensiun. Begitu kalian membawa barang baru, maka barang lama harus segera dikeluarkan. Sistem ini membutuhkan kedisiplinan diri, karena dari pengalaman pribadi, saya bisa mengatakan kalau kalian mungkin tergoda untuk tidak membuang barang dan berjanji akan melakukannya suatu saat nanti. Tapi kalian mungkin lebih bersemangat untuk menggunakan barang baru kalian, bukan? Seperti sweater ataupun gawai baru, dan kalian tidak ingin barang lama kalian menggeser posisi barang baru kalian. Simpelnya mungkin kalian lebih bersemangat pada barang baru, dan mungkin kalian akan segera melupakan barang lama kalian. Maka dari itu, strategi satu barang masuk, satu barang keluar ini harus dilaksanakan saat itu juga sebelum kalian lupa dan pada akhirnya kalian tidak pernah melakukannya. Dalam proses merapikan rumah juga, prinsip satu masuk, satu keluar akan berfungsi sebagai keran. Prinsip ini membatasi jumlah barang kalian dan mengembalikan kalian pada jalan yang benar. Kenapa? Karena saat kalian berpikir akan membeli selusin barang baru, kalian pun harus mengeluarkan selusin barang lama. Nah, terkadang dalam diri kita itu ada perasaan sayang gitu ya, untuk membuang sesuatu. Apalagi ada selusin barang lama nih yang harus kamu keluarkan entah kemana dari rumahmu. Prinsip ini mencegah situasi itu. Komitmen yang terpenting. Selama terus mengikuti prinsip ini, Anda tidak akan pernah memiliki lebih banyak barang daripada yang kalian miliki saat ini. Tak hanya itu, kalian akan melihat jumlah barang di rumah kalian terus berkurang selama perjalanan ini. Nah, apa penyebabnya? Karena kalian sudah menutup keran, sehingga tetesan yang dari bawah ember tadi memberikan efek yang signifikan dan memuaskan. Tentu saja, semakin banyak barang yang Anda keluarkan, hasil yang akan dicapai pun akan menyenangkan untuk dilihat. Nah, di podcast selanjutnya, aku akan bahas bagaimana tetesan air tersebut menjadi aliran. Dan untuk podcast hari ini sampai di sini dulu. Mohon dukungannya untuk podcast Teman Hati. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan mohon maaf juga atas segala kekurangannya. Kami podcast Teman Hati akan terus mengupayakan untuk menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya kalian nyaman dengan mendengarkan podcast Teman Hati. Semoga hari kalian indah. Ini saatnya untuk aku pamit. Akhir dariku, salam dari hati.